Karhutla yang terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah membuat kabut asap semakin pekat hingga menyelimuti sejumlah ruas jalan protokol. Kualitas udara yang semakin memburuk akibat kabut asap karhutla kini berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya telah mengeluarkan surat edaran dan meminta siswa TK, SD hingga SMP mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 3 hari. Karena dampak dari asap yang sepertinya semakin intensitas udaranya semakin berbahaya seperti itu. Jadi tidak baik untuk kesehatan kita. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi dan kian meluas ke pemukiman warga. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, total luas hutan dan lahan yang terbakar telah mencapai 475 hektar yang tersebar di 4 kecamatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jalan Kaca Piring Barat, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah hampir membakar sebuah bangunan masjid. Ironisnya jarak dinding masjid dengan kobaran api lahan gambut hanya berjarak 1 meter. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jalan Kaca Piring Barat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meluas. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat merambat dan hampir membakar sebuah masjid yang berjarak sekitar 1 meter. Petugas damkar dan relawan Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Sebagian warga menyiapkan sekat dengan membuat lubang pembatas hingga kobaran api berhasil dipadamkan. Caranya supaya tidak terbakar masjid, kami membuat parit lah, sekatan supaya tidak melebar api itu. Akhirnya sampai jarak berapa meter nih Pak, hampir terkena masjid ini Pak? Hampir tuh 1 meter, sudah 1 meter tuh sudah membara. Apa setelah ini apa yang akan dilakukan ini Pak? Ya walaupun kelihatannya sudah mati namanya tanah gambut, kami tetap waspada. Selain itu, kobaran api di lahan gambut ini sempat merembet di atas permukaan lahan pemakaman umum warga setempat. Laporan dari warga masyarakat yang ada di sini bahwa lokasi ini sudah mendekati daripada perumahan penduduk dan sebuah tempat ibadah. Sehingga kami para relawan yang ada di Kecamatan Mentawa Ketapang dengan personil yang seadanya, kami bergerak cepat menuju ke lokasi. Warga setempat akan menerapkan penjagaan 24 jam secara bergantian guna memastikan bara api lahan gambut di samping masjid tidak lagi menyala. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, kami terhubung dengan jurnalis iNews Ade Sata di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan Muhammad Sairi di Kabupaten Banjara, Kalimantan Selatan. Kita ke Palangkaraya terlebih dahulu, ada Ade Sata di sana. Ade, bagaimana kondisi terkini di Palangkaraya? Silakan. Baik, Juno, terima kasih. Dan pemirsa juga di rumah, saat ini memang kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya sudah sangat memperhatikan sekali ya. Di sejumlah titik saat ini muncul, diperkirakan ada lebih dari 20 titik yang hari ini kita dapatkan informasinya dari para petugas. Dan kobaran api juga mendekati permukiman dan masuk ke wilayah kota. Dan upaya penanggulangan terus dilakukan oleh petugas Satgarhutla dari provinsi dan kota, kemudian ada Damkarhutla dari Dinas Kehutanan, relawan, damkar dan masyarakat peduli aksi untuk berjibaku melakukan upaya pemadaman karena kebakaran lahan ini sangat membahayakan sekali bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi kebakaran. Dan menurut data dari BPBD, 475 hektar saat ini sudah tercatat hangus terbakar di wilayah Kota Palangkaraya yang tersebar di 4 kecamatan. Upaya penanggulangan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan menerjunkan tim-tim yang sudah disiapkan sejak awal, kemudian juga pemerintah membagikan masker, menyiapkan ruang oksigen untuk masyarakat yang terdampak.
Kemudian juga pemerintah Kota Palangkaraya juga telah memberlakukan untuk pembelajaran jarak jauh bagi siswa TK hingga SMP sejak hari ini hingga tanggal 31 Agustus mendatang untuk melindungi siswa dari dampak dari kebakaran hutan dan lahan khususnya kabut asap. Demikian Juno. Baik Ade, jadi situasinya memang tadi masih cukup parah ya dan ada libur untuk siswa masih diberlakukan. Terima kasih Ade. Selanjutnya kita ke Kabupaten Banjar, ada Sairi di sana. Sairi, bagaimana kondisi kebakaran di Banjar? Silakan. Baik Juno dan pemirsa di rumah, saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di wilayah Kabupaten Banjar dan hingga kini belum ada tanda-tanda untuk mereda, dan seperti yang ada di tempat saya berdiri ini di Desa Galamraba, Kecamatan Cipuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, terlihat selain api yang masih berkobar, asap dengan asap pekat juga masih mewarnai langit di wilayah sini. Dan biasanya untuk warga di Galamraba sendiri akan mengamankan area permukiman mereka sendiri, di mana keterbatasan peralatan membuat mereka tidak bisa untuk memadamkan kobaran api yang menyala di area lahan. Bahkan untuk di daerah ini kebanyakan juga selain membakar lahan dan semak, api juga membakar beberapa wilayah yang merupakan kebun sawit. Jarak yang terlalu jauh dari perkotaan membuat bantuan biasanya terlambat datang ke lokasi kebakaran, sehingga warga harus bergotong royong menjaga api yang mulai berkobar yang mendekati area perumahan mereka. Berdasarkan data BPBD Kalsel, kejadian di 13 kabupaten, Kabupaten Banjar merupakan kejadian terbanyak dengan jumlah 388 kejadian. Dan luas lahan terdampak hingga saat ini tercatat banyak 2.037 hektar. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan juga terus melakukan pemantauan di beberapa titik untuk kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan untuk di daerah Cintapuri ini sendiri, tepatnya di Desa Galamraba, tidak terlihat adanya bantuan hingga saat ini. Bahkan diinformasikan tadi malam salah satu bangunan tua turut terbakar karena kebakaran hutan dan lahan yang sangat besar. Lambannya bantuan dari BPBD dan juga yang lainnya membuat api tidak dapat dihalau saat mengenai bangunan tersebut. Juno. Baik Sairi, jadi tadi disebutkan di Banjar ya, Kalimantan Selatan ini ada 2.037 hektar dan bantuan masih diperlukan. Atau mungkin tadi disebutkan Anda masih terkesan lambat. Baik Sairi, terima kasih banyak langsung dari Banjar, Kalimantan Selatan ya Sairi, dan sebelumnya ada Ade di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan. Kita doakan semoga semuanya cepat padam. Terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, di tengah ancaman kabut asap karhutla, kasus ISPA di kota Samarinda, Kalimantan Timur meningkat hingga hampir 23%. Dan kondisi ini mendorong relawan menyiapkan 38.000 masker untuk masyarakat. Beginilah suasana pembagian masker kepada pengguna jalan di perempatan Lembus Wana, Samarinda. Sebanyak 38.000 masker dibagikan langsung kepada warga sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap di tengah musim kemarau. Ketua Relawan Samarinda menyebut data Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi menunjukkan kasus ISPA meningkat 22,8%. Menggunakan masker dalam perjalanan menjadi salah satu pencegahan terjadi ISPA pada masyarakat. Kabut asap yang terjadi ini mengakibatkan meningkatnya ISPA ya, atau gangguan pernapasan atas. Data yang kami terima terjadi peningkatan sebanyak 22,8%. Sementara Kapolresta Samarinda turun langsung membagikan masker. Pembagian akan dilanjutkan hingga September dan Oktober dengan menyasar sejumlah titik ramai pengguna jalan. Salah satu bentuk pencegahan kita agar masyarakat tidak terkena penyakit ataupun terdampak dari akibat asap ini, kita harus mensosialisasikan atau membiasakan diri penggunaan terkait dengan masker, ya, baik terutama dalam beraktivitas di luar rumah.
Selain membagikan masker, polisi juga memburu pelaku pembakaran lahan dan mulai mengarah kepada calon tersangka. Warga juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena kondisi kering membuat api mudah menjalar dan asap dapat memperburuk kualitas udara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata alam Gunung Latimojong di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan terbakar. Kebakaran yang terjadi di beberapa titik membuat warga yang berada di sekitar kaki gunung panik. Pegunungan Latimojong yang terkenal karena hutannya yang lebat dan menjadi jalur favorit para pendaki terbakar. Petugas kesulitan menjangkau titik api yang berada di pos 3 jalur pendakian ke puncak Rantai Mario Atap, Sulawesi. Kepulan asap tebal dan kobaran api yang membumbung tinggi di jalur merah pos 3 membuat warga sekitar panik, ditakutkan rumput dan ranting pohon dapat membuat api mudah menjalar. Warga yang berada di sekitar kaki gunung dekat dengan lokasi kebakaran khawatir sebab lahan garapan mereka yang ditumbuhi bawang merah terancam terbakar jika api meluas. Kebakaran terjadi di pos 3 jalur pendakian menuju ke puncak Gunung Latimojong. Adapun kendala yang kami hadapi tentu saja adalah sarana yang masuki ke dalam kawasan itu menjadi kendala utama kami. Tentu saja adalah medan ataupun peralatan. Kobaran api yang terjadi di beberapa titik berbeda juga membuat personil TNI dari Kodim 1419 Nrekang kewalahan melakukan pemadaman karena keterbatasan peralatan. Dari data yang dicatat pihak kehutanan KPH Mata Alo sejak 17 Agustus telah menangani 7 titik api di dalam kawasan hutan lindung dengan total luas sekitar 124 hektar. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kebakaran hutan di lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur terus meluas. Upaya pemadaman terus dilakukan petugas gabungan dan 170 pendaki yang berada di Ranu Kumbolo telah dievakuasi seluruhnya dalam kondisi selamat. Jalur pendakian Gunung Semeru terpantau lengang dan tidak ada aktivitas pendakian. Usai pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup jalur pendakian akibat kebakaran hutan di lereng Gunung Semeru. Titik api sudah mencapai Bukit Hayak-Hayak mendekati jalur pendakian Gunung Semeru. Upaya pemadaman terus dilakukan petugas gabungan, namun kondisi medan yang curam membuat upaya pemadaman melalui jalur darat sulit dilakukan. Sementara 170 pendaki yang berada di Ranu Kumbolo telah dievakuasi seluruhnya dalam kondisi selamat. Pendaki yang ada di Ranu Kumbolo juga sudah terevakuasi semua pada pukul 15.00 tadi dan semua sudah bergeser ke Malang untuk kembali ke rumah masing-masing. Sementara yang belum bisa tertangani ada di Ranu Kembar. Dan itu karena memang terkendala medan dan jarak serta peralatan. Upaya pemadaman dengan metode waterbombing menggunakan helikopter akan dilakukan jika kondisi cuaca memungkinkan untuk proses pemadaman. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, semoga beberapa titik api tadi segera padam dan hujan turun ya pemirsa ya, amin. Dan dari informasi kebakaran kita ke informasi gempa pemirsa. Pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur, banyak masyarakat di pelosok ND belum tersentuh bantuan. Penyaluran bantuan menghadapi sejumlah kendala, diantaranya keterbatasan dukungan kendaraan dan akses jalan menuju lokasi. Subsatuan Tugas Udara ND TNI Angkatan Udara membantu masyarakat pesisir selatan ND Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa. Personil TNI AU melakukan proses bongkar muat bantuan sosial, menyalurkan bantuan langsung ke daerah terdampak, memberikan pelayanan kesehatan terbatas, memberikan pelayanan psikologi lapangan terbatas, dan membantu tim SAR. Komandan Subsatuan Tugas ND Mayor Kum Dimas Hendradi mengatakan operasi tersebut dilakukan untuk mendukung penanganan bencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Kami mengadakan bakti sosial yang sifatnya memang tidak terlalu mewah, cuman kita mengadakan bakti sosial pemeriksaan kesehatan terbatas, kemudian melaksanakan
trauma healing untuk memulihkan trauma yang dialami oleh anak-anak. Kemudian selanjutnya kita memberikan bantuan yang berasal dari seluruh Indonesia dibawa oleh. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan, personil menghadapi sejumlah kendala, diantaranya keterbatasan dukungan kendaraan dan akses jalan menuju lokasi penyaluran. Kondisi jalan di sejumlah wilayah juga mengalami kerusakan dan longsor sehingga menjadi tantangan dalam mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat. Kehadiran personil TNI AU diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan sekaligus memberikan dukungan moral kepada warga yang terdampak. Polo mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Udara melalui Satgas Udara yang pada hari ini telah menginjakkan kaki di Desa Ngampolo. Mereka peduli atas musibah bencana gempa bumi. Saya selaku Kepala Desa juga bukan melihat barang yang dibawa, bantuan sembako, tetapi hati nurani mereka peduli kepada warga saya yang sebagai korban bencana gempa bumi. Semoga masyarakat bisa peduli. Selama berada di Flores, personil ditempatkan di Bandar Udara Lama Haji Hasan Aro Bosman sebagai lokasi posko untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas yang diberikan dalam masa tanggap darurat. Dari ND, Joni Nura, iNews melapor.